Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Coba kalian bayangin sebuah ekspedisi besar dengan taruhan yang benar-benar tinggi, dipimpin langsung oleh Gubernur Musa bin Nusair. Tujuan mereka, sebuah tempat legendaris yang penuh teka-teki, yang biasa disebut sebagai Kota Tembaga. Nah, di ulasan materi kita kali ini, kita bakal bongkar misteri dari kisah epik masa lalu ini. Ini bukan sekedar perjalanan yang menantang maut loh, tapi juga sebuah petualangan yang mengungkap rahasia paling dalam tentang harta, tahta, dan kebinasaan umat manusia. Pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau satu kota yang isinya orang-orang super kaya tiba-tiba mati secara bersamaan? Gak ada peperangan yang ngancurin bangunan mereka, gak ada pertumpahan darah sama sekali, cuma ada keheningan absolut yang tersisa di tengah-tengah gunungan emas dan permata. Bayangin, kalian nemuin sebuah kota di mana seluruh warganya musnah tanpa sisa, ninggalin semua kemewahan yang ternyata udah gak bisa lagi nyelamatin nyawa mereka. Ini bukan mitos biasa yang sering kita dengar sebelum tidur ya. Ini tuh sebuah peringatan yang sangat serius dan jujur aja lumayan gelap. Jadi ceritanya, waktu rombongan Gubernur Musa akhirnya sampai di depan benteng kota Tembaga ini, mereka nggak disambut sama jalan masuk yang gampang. Mereka malah dihadapkan sama sebuah tembok teka-teki raksasa. Ada 25 pintu masuk yang berdiri megah banget di sana. Tapi masalahnya, nggak ada satupun dari pintu-pintu ini yang bisa dibuka. Semuanya tertutup dan terkunci rapat. Mereka udah nyoba segala cara buat mecahinnya, tapi seolah-olah kota ini tuh benar-benar nolak keras buat dimasukin sama makhluk hidup manapun. Dan pastinya, rintangan aneh ini malah bikin rasa penasaran sang gubernur makin meledak-ledak. Karena sadar mereka nggak bisa nembus pintu masuk dari bawah, sang gubernur akhirnya nyuruh pasukannya buat muterin gunung dan nyari titik pandang dari atas. Nah, di sanalah mereka nemuin lempengan-lempengan batu pualam yang penuh dengan ukiran syair kuno. Dan ini tuh bener-bener ngegambarin banget pesan moral yang kelam dari cerita ini. Tertulis di sana, kemanakah perginya para raja? Mereka telah meninggalkan semua yang mereka bangun menuju liang kubur. Bait-bait ini bukan sekedar puisi tua ya, ini semacam gema keputusasaan dari peradaban yang udah hancur lebur, ngingetin siapapun yang bacanya kalau kekuasaan atau benteng sekokoh apapun, ujung-ujungnya pasti bakal berhadapan sama kematian. Tapi rombongan ini jelas nggak nyerah gitu aja dong. Mereka sampai rela nyusun kayu dan besi, ngebangun tangga raksasa selama sebulan penuh cuma buat manjat tembok tersebut. Terus, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar sehat. Satu persatu prajurit yang berhasil nyampe di puncak tembok, tiba-tiba ngeliat ke bawah, ke arah dalam kota, dan berteriak kegirangan, "Kalian benar-benar cantik." Lalu, mereka langsung melompat ke dalam, menuju kematian mereka detik itu juga. Dan kejadian gila ini nggak cuma dialami satu atau dua orang aja, tapi tepat 12 prajurit tewas berturut-turut, termakan sama ilusi magis yang super mematikan dari kota itu. Nah, di titik inilah situasinya jadi makin tegang sekaligus luar biasa. Syekh Abdul Syamad, sang penasehat spiritual ekspedisi, akhirnya ngambil alih barisan depan. Sambil terus-terusan merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran buat nangkal sihir ilusi itu, dia berhasil nyampe puncak tembok dan tetap waras. Di atas sana, dia harus mecahin sebuah teka-teki mekanis kuno. Bayangin aja kecepatannya berpacu sama waktu. Dia nyusuri tembok, nemuin lukisan seorang kesatria yang tersembunyi, terus menggosok paku di perut kesatria itu tepat 12 kali. Begitu digosok, klik! Sebuah pintu emas kecil terbuka. Dari situ, dia lari turun lewat tangga rahasia, ngelewatin tumpukan mayat penjaga, nyari mayat panglimanya, dan ngambil kunci master dari pinggangnya. Dan boom, anak kuncinya diputar, dan gerbang raksasa kota Tembaga itu akhirnya berhasil dibuka dengan suara gemuruh yang luar biasa. Begitu debut tebal dari gerbang yang terbuka itu mulai turun, rombongan melangkah masuk pelan-pelan banget, penuh kehati-hatian. Udaranya seketika kerasa dingin. Kegembiraan mereka yang awalnya meluap-luap, tiba-tiba lenyap ditelan kesunyian. Karena apa yang mereka temuin di balik gerbang itu bukanlah sebuah kota yang hidup. Itu adalah sebuah metropolis luar biasa megah yang membeku dalam keheningan mutlak. Nggak ada suara kepakan burung, nggak ada obrolan manusia sama sekali. Cuma ada keheningan yang begitu pekat dan menekan di tengah bangunan-bangunan arsitektur indah yang secara tragis kini cuma berfungsi sebagai makam raksasa. Nah, yang paling menarik dan jujur aja sangat ironis, bisa kita lihat waktu mereka mulai nyusuri pasar kota. Coba perhatiin. Di satu sisi, ada tumpukan kain sutra mahal bersulam benang emas, permata-permata tak ternilai yang berserakan gitu aja, dan minyak wangi langka yang masih tersusun sangat rapi di toko-toko. Semuanya masih utuh sempurna. Tapi di sisi lainnya, ada mayat-mayat kaku dan mengering dari para penduduk dan pedagangnya, tergeletak begitu aja di tengah semua kekayaan itu. Harta karun yang nilainya triliunan ini benar-benar nggak ada artinya sama sekali buat tubuh-tubuh yang udah mati kaku tersebut. Mereka pun terus melangkah lebih jauh masuk ke dalam kompleks istana kerajaan.
Di sana, di antara perisai-perisai bersepuk emas dan ribuan mayat prajurit militer yang masih tegak berdiri dalam formasi perang mereka, Gubernur Musa nemuin sebuah puisi lain yang diukir indah banget di dinding istana. Tulisannya, lihatlah mereka yang gemar menghias-hias rumah, kini telah terkubur untuk menebus amal perbuatannya. Kata-kata ini benar-benar nancep tepat di jantung sang gubernur, sampai-sampai bikin dia meneteskan air mata. Ini ngingetin kita lagi pada esensi zuhud atau melepaskan diri dari kecintaan duniawi yang berlebihan. Bangunan megah yang mereka bangun mati-matian, kemewahan yang mereka kejar tanpa henti, ternyata sama sekali nggak bisa memperlambat datangnya malaikat maut. Perjalanan mereka di dalam istana ini akhirnya mencapai puncaknya di ruang kerajaan. Ini adalah tempat di mana ilusi dan realitas nyampur jadi satu dengan cara yang lumayan mengerikan. Di tengah ruangan berkubah pualam, di atas ranjang bersepuk emas yang dikelilingi patung burung zamrud hijau, tergolek tubuh Ratu Turmuzain. Dia pakai mahkota bertahtakan permata luar biasa dan pakaian yang super mewah. Saking nyatanya ilusi dari tubuh yang diawetkan ini, Gubernur Musa sampai secara refleks ngucapin salam ke dia loh. Padahal sang ratu udah lama mati. Dan yang benar-benar bikin bulu kuduk berdiri adalah matanya yang seolah menatap tajam itu ternyata adalah batu-batu mengkilat yang sengaja dicungkil dan dipasang buat nyiptain ilusi seakan dia masih hidup dan ngawasin siapa aja yang masuk. Tepat di sebelah ratu yang terbujur kaku itu, ada sebuah lempengan emas besar yang nyeritain kronologi tragis gimana peradaban kota ini bisa hancur. Coba kita lihat lini masa penderitaan mereka ini. Di tahun pertama, kemarau yang parah banget tiba-tiba melanda. Masuk ke tahun ketiga, semua cadangan makanan mereka habis total, sampai mereka terpaksa memakan hewan ternak mereka sendiri. Di tahun kelima, sang ratu ngirim utusan bawa perhiasan tak ternilai buat ditukar sama makanan dari luar kota. Tapi utusan itu pulang dengan tangan hampa, karena uang tuh nggak ada artinya kalau emang nggak ada makanan yang bisa dibeli. Puncaknya, di tahun ketujuh, sang ratu mutusin buat ngunci rapat-rapat semua gerbang kota, nyerah pada kelaparan, dan ngebiarin seluruh kotanya mati perlahan. Bayangin, seluruh harta dan tumpukan emas mereka benar-benar gagal nyelamatin satu nyawa pun. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, apa iya kemewahan itu benar-benar lebih berharga dari nyawa kita sendiri? Nah, di akhir pesan lempengan itu, sang ratu sebenarnya yang izinin pengunjung buat ngambil sebagian harta peninggalannya. Tapi dia ngasih satu peringatan mutlak dan mematikan. Jangan pernah sentuh pakaian yang dia kenakan sebagai penutup auratnya. Sayangnya, salah satu anggota rombongan, seorang panglima bernama Tholib bin Sahal, malah dibutakan sama keserakahan yang sama sekali nggak masuk akal. Dia sampai berdebat keras sama Gubernur Musa, dan ngabain peringatan itu cuma demi pakaian bertahtakan mutiara milik sang ratu. Bayangin ketegangannya pas dia pelan-pelan melangkah naik ke tengah ranjang itu. Dan wow, balasannya itu instan dan brutal banget tanpa ampun. Begitu tangan Thalib nyoba meraih perhiasan sang ratu, sistem keamanan mekanis kuno di sekitar ranjang itu langsung aktif. Sebuah patung pengawal berayun cepet banget dan menghantam punggungnya pakai gada baja yang keras. Belum sempat dia bereaksi, sedetik kemudian patung di sisi lain menebas lehernya pakai pedang tajam secara telak. Kepala Thalib langsung menggelinding di lantai, dia tewas seketika di tempat. Gubernur Musa, dengan pandangan yang super dingin dan tak tergoyahkan, ngelihat eksekusi ini murni sebagai karma dari keserakahan. Thalib dengan bodohnya nuker nyawa berharganya cuma demi secari kemewahan duniawi yang bahkan gak bakal bisa dia bawa mati. Habis tragedi berdarah itu, rombongan langsung buru-buru ngemasi sebagian harta yang emang diizinkan buat diambil, terus bergegas ninggalin kota mati tersebut buat ngelanjutin misi utama mereka yang sesungguhnya. Jauh di tepi pesisir laut, petualangan ekspedisi ini malah ngambil belokan yang jauh lebih mistis. Tiba-tiba mereka ketemu sama kelompok suku yang tinggal di gua-gua, dan anehnya orang-orang suku ini punya tanduk di kepala mereka. Tapi yang bikin rombongan ini kaget luar biasa, biarpun suku bertanduk ini kelihatan kayak makhluk asing, mereka ternyata membaca kalimat tauhid dan punya keyakinan yang sama dengan Gubernur Musa. Ternyata mereka ini diajarkan langsung oleh sosok manusia bercahaya yang muncul dari dalam laut, yang gak lain adalah Nabi Khidir. Terus, mari kita lihat gimana penemuan suku pesisir ini ternyata ngebawa ekspedisi ke puncak misinya. Ternyata, suku bertanduk inilah kunci dari misi utama yang diperintahkan sama Khalifah dari awal. Para penyelam andal dari suku tersebut bersedia ngebantu dan sukses ngangkat 12 guci tembaga kuno dari dasar laut yang dalam banget. Nah, guci-guci inilah yang selama ini dicari-cari setengah mati. Ini adalah artefak peninggalan legendaris yang isinya jin-jin kuno yang dikurung dan disegel kuat sejak zaman Nabi Sulaiman. Singkat cerita, waktu rombongan yang udah kelelahan ini akhirnya nyampe lagi di Istana Damaskus, Khalifah langsung buru-buru ngebuka guci-guci itu satu persatu. Asap tebal ngepul hebat banget,
Dan jin-jin yang udah terkurung ribuan tahun itu keluar, bersujud dan bertaubat dengan suara yang keras. Tontonan luar biasa ini bikin khalifah takjub dan bahagia banget, sampai-sampai dia membagiin kekayaan dalam jumlah besar ke rakyatnya. Tapi, coba deh kita lihat kontras yang terjadi pada diri Gubernur Musa. Setelah ngelihat pakai mata kepalanya sendiri ironi mengerikan dari kota tembaga dan nasib tragis para raja besar, dia ngalamin transformasi spiritual yang radikal banget. Dia langsung nyerahin posisi kekuasaannya ke putranya, ngelepasin semua kecintaannya pada harta duniawi, terus pindah jauh ke Al-Quds buat ngabisin sisa hidupnya murni sebagai seorang pertapa. Dan kisah epik ini ninggalin satu pertanyaan akhir yang lumayan nyelekit buat kita semua. Narasi yang baru aja kita bedah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya, tapi ini tuh cermin tajam yang diarahkan langsung ke muka kita. Setelah sadar betul kalau sekeras apapun kalian ngumpulin harta atau setinggi apapun jabatan kalian gak bakal bisa bawa 1 sen pun waktu kalian pergi selamanya. Nah, pertanyaannya, apakah kalian saat ini tanpa sadar lagi ngebangun kota tembaga kalian sendiri? Sebuah kerajaan harta dan ego yang pada akhirnya nanti cuma bakal jadi monumen kesunyian belaka? Coba deh pikirin itu sejenak. Kalau ulasan materi kita hari ini berhasil micu rasa penasaran dan bikin kalian introspeksi, pastikan buat terus menggali kebijaksanaan luar biasa dari narasi sejarah lainnya ya. Makasih banget udah nemenin saya belajar hari ini dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.